Halo semuanya, perkenalkan saya Yani Saputra, mahasiswa program studi statistika FMIPA Universitas Riau angkatan 2022. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara scraping data menggunakan ekstensi web scraper. Nah, apa itu scraping data? Scraping data adalah mengumpulkan informasi dari situs website menggunakan secara otomatis menggunakan ekstensi atau program tertentu. Dalam hal ini, kami menggunakan salah satu ekstensi yang paling populer dalam scraping data, yaitu web scraper. Nah, langsung saja kita lihat proses dalam scraping data. Yang pertama, kita menginstal ekstensi web scraper. Kita cari saja di search aja di Chrome, web scraper, lalu kita install. Nah, ketika kita sudah menginstal ekstensi web scraper-nya, maka muncul di pojok kanan atas ini. Lalu kita aktifkan. Langkah selanjutnya yaitu kita pergi ke halaman yang akan kita scraping. Kami akan men-scraping ulasan pengunjung dari Hotel Swiss Berlin SKA Pekanbaru di Traveloka. Jadi, sudah saya buka situs websitenya. Kemudian kita klik kanan, lalu kita klik inspect. Nah, karena ekstensi web scraper tadi sudah terpasang, maka akan muncul di inspect ini. Kemudian kita klik. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita klik create new sitemap. Klik create sitemap. Kemudian kita tambahkan nama dari sitemap yang akan kita buat. Saya namakan saja Swiss Berlin SKA Pekanbaru. Kemudian URL ini kita isi dengan link dari situsnya, itu yang bagian atas ini. Kemudian kita paste. Lalu kita klik create sitemap. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita tambahkan selektor baru, yaitu kita namakan saja scroll handler. Kemudian type-nya ini kita isi dengan elemen scroll. Kemudian scrollnya kita klik juga. Lalu, nah, bagian mana yang akan kita select? Bagian yang akan kita select dalam scroll handler ini adalah semua halaman utama dalam halaman Swiss Berlin ini. Jadi kita klik select, kemudian kita klik sini, maka semuanya akan terselect oleh komputernya. Kemudian kita klik down selecting. Kita parent selectornya kita klik root, kemudian sub selector. Nah, langkah selanjutnya kita akan menambahkan selector baru, yaitu yang kita namakan nanti pagination handler. Kemudian type-nya berbeda dari yang pertama tadi, kita akan menggunakan elemen klik. Nah, kan ada dua nih, selector sama klik selector. Selector di sini adalah kita akan fokus pada reviewnya saja, karena kan tadi sudah halamannya sudah terselect semuanya, maka kita akan perkecil lagi sehingga di selector ini kita fokus pada reviewnya saja. Nah, nanti di klik selektornya kita fokus pada page di halamannya yang 1, 2, 3 sampai 97 halaman ini. Langkah pertama kita buat klik selektornya aja dulu. Kita pilih yang 2, 3 sampai 97 secara otomatis. Kemudian down selecting. Kemudian yang pagination ini Nah, di bagian pagination selector ini kita klik yang rating dan review, maka sampai ke bawah itu akan terselect. Kemudian down selecting. Kemudian yang klik type ini kita klik saja, klik more. Klik elemen Unix-nya kita biarkan saja. Kemudian, nah, di parent selector kita tambahkan pagination handler-nya. Kemudian save lagi selektornya. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan
selektor baru di dalam pagination handler ini yang kita namakan review. Nah, type-nya sama seperti yang pertama, yaitu element scroll. Kemudian kita klik salah satu dari review ini. Nah, maka semuanya review secara satu persatu itu sudah terselect. Kemudian down selecting. Nah, parent selectornya hanya pagination handler self selector. Nah, kita buat lagi selector baru di dalam review ini. Kita tambahkan variabel-variabel apa saja yang ingin kita select. Misalkan kan di sini ada nama, ada rating, ada ulasannya apa saja, kemudian ada tanggal dia komen seperti apa. Nah, dalam hal ini kita hanya mengambil 3, yaitu yang pertama ulasan dia, yang kedua ratingnya, dan yang terakhir like dari komennya. Yang pertama kita menambahkan selector baru. Yaitu kita tambahkan selector baru di dalam review tadi, yaitu kita nambahkan ulasan, kemudian kita klik ulasannya, kita pilih select, terus pilih yang ini. Di siaran TV gambarnya tidak bagus, lalu blur. Nah, kemudian down selecting, self selector. Selanjutnya kita tambahkan selector baru yang akan kita ambil tadi, yaitu rating. Type-nya tetap teks, kemudian select yang ini, down selecting, self selector. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi review likes. Yang bagian ini, apakah Anda menyukai review ini? Dalam hal ini berarti nanti kita ubah jadi 0, karena berarti belum ada yang menyukai review ini. Sedangkan kalau yang sudah disukai itu akan muncul seperti nah, 2 orang menyukai review ini. Nanti setelah data ini di-download, kita akan pre-processing lagi. Klik down selecting, kemudian review select. Nah, karena sudah semuanya, maka kita akan mulai scraping data dengan klik scrap. Nah, dalam request interval ini kita buat agak tinggi saja, karena ini semakin sedikit itu data yang akan terambil itu juga semakin sedikit. Kalau semakin besar request intervalnya, kemungkinan data yang akan diambil juga lumayan besar gitu. Kemudian start scraping. Nah, pada proses ini kita tunggu saja, karena sistem akan secara otomatis melihat flowchart yang sudah kita buat tadi, selector yang sudah kita buat tadi. Kita tunggu sampai selesai, kemudian nanti kita klik ekspor data menggunakan Excel maupun CSV. Untuk mempersingkat durasi video, saya telah mendownloadnya dalam format CSV yang dapat teman-teman lihat dalam layar komputer ini. Nah, dalam proses scraping tadi, ternyata ada beberapa kolom nih yang sebenarnya tidak kita butuhkan semuanya, yaitu web scraper order, web scraper start URL, review, rating, dan review likes. Nah, 2 kolom ini nantinya akan kita hapus menggunakan Google Colab. Yang pertama itu review. Review ini adalah berisi ulasan-ulasan gimana nih komentar pengunjung dari hotel ini terkait hotel tersebut. Saya bacakan satu, terbaik nyaman nginap di Swiss Berlin. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada pengunjung yang komen, staff sangat ramah dan cepat tanggap. Nah, kemudian di rating ini adalah berapa sih pengunjung hotel ini memberikan nilai
atau rating terhadap hotel ini dengan nilai maksimalnya itu adalah 10. Ada yang memberikan 10, ada yang memberikan nilai 9,7, 9,4, 9,8,8, dan kebanyakan memang memiliki yang memberikan nilai yang cukup tinggi-tinggi. Namun ada beberapa juga memberikan nilai yang kurang seperti 6,8, 6,3, bahkan 5,7. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan collab untuk menghapus kolom tadi yang tidak diperlukan tadi. Yang pertama, kita menggunakan library NumPy dan Pandas. Kemudian kita input datanya menggunakan PD read Excel. Oh iya, setelah saya mengeksplorasi data tadi, saya menyimpannya dalam format Excel. Sehingga kita ingin menyesuaikannya saat membuka data dengan Pandas read Excel-nya. Kemudian tampillah data dengan 2037 baris dan 5 kolom. Langkah selanjutnya yaitu kita ingin menghapus 2 kolom web scraper order dan web scraper start URL ini dengan menggunakan df drop. Lalu kita tambahkan nama 2 kolom ini sehingga menyisakan 3 kolom saja dengan jumlah baris data yang sama. Kemudian kita ingin mencek apakah terdapat data duplikat pada data ini. Dan ternyata ada 1131 baris data yang terduplikat. Ini terjadi mungkin dalam proses scraping tadi yang kurang tepat, sehingga kita perlu lagi nih melakukan pre-processing sebelum data ini akan kita proses menggunakan text mining dan boosting. Lalu setelah data yang terduplikat tadi kita hapus menggunakan df drop duplicate sehingga menyisakan sebanyak 956 baris atau 906 ulasan dan 3 kolom. Kemudian kita ingin mengecek apakah ada data yang kosong, dan ternyata ada 19 data yang kosong di bagian review. Ini berarti bahwa ada orang yang memberikan rating saja, memberikan like saja, tapi di bagian reviewnya itu sebenarnya kosong. Mereka tidak memberikan komentar apapun, hanya memberikan rating, sehingga kita perlu menghapus juga. Nah, kita ingin ngecek dulu di bagian mana saja sih, di bagian baris mana saja yang datanya tadi itu kosong. Itu ada di baris 39, 573, 582, 609 hingga selanjutnya sampai baris ke 1015 data. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita hapus 19 data yang kosong tadi sehingga menyisakan 887 baris dan 3 kolom. Nah, di video selanjutnya teman saya akan melakukan text processing lebih lanjut menggunakan text mining yang linknya akan saya selipkan di kolom deskripsi. Bye bye.